Halo, hai kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Tarot Indonesia. Terima kasih sudah mau meluangkan waktu untuk terhubung bersama Mari di sini. Kali ini tarikan kartu tarot Mari untuk cari tahu tentang kehidupan asmara di sepanjang bulan Oktober bagi Sun Moon Rising Venus berada di Aries ya. Namun sebelum mulai tarik kartu tarotnya, untuk menghindari kesalahpahaman, wajib Mari sampaikan bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate untuk sebagian Aries saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya Mari di sini tuh akan vice versa. Tarikan energinya ke bolak-balik, niatnya baca energi Aries, kebacanya energi dari pasangan Aries, maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, ini energi sepanjang bulan Oktober, walaupun nanti jika Mari ada waktu, Mari akan buat energi pembacaan untuk energi seperti biasa ya, per 10 hari. Oke, langsung aja kita mulai. Situasi relationship Aries bersama dengan seseorang adalah, ini pembacaan untuk couple ya. Oke, ada di situ kartu Death, kemudian berikutnya, ada di situ kartu dari The Tower, dan terakhir di sini ada energi dari Ace of Swords. Jadi kalau Mari lihat, ini adalah fase-fase untuk membuka lembaran baru dalam hubungan relationship Aries bersama dengan pasangan gitu ya. Ini adalah akan mendapatkan pemahaman-pemahaman baru tentang bagaimana sih itu sebuah relationship yang sehat. Bagaimana itu sebuah relationship yang baik gitu ya. Dan ini fase ini akan menunjukkan akan seperti apa pribadi Ariesnya sendiri ataupun energi dari pasangannya Aries untuk di masa depan gitu ya. Apa-apa yang kita dapat hari ini itu kan sebenarnya untuk bekalnya kita di masa depan, kan begitu ya. Nah, dan hubungan Aries bersama dengan pasangannya ini tuh adalah salah satu peristiwa, momen yang akan menentukan bagaimana diri ini secara pribadi nanti di masa depan dan bagaimana kehidupan nanti itu di masa depan. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau Mari lihat, ego nanti di sini akan dihancurkan, gitu. Ego akan diporak-porandakan di sini. Sesuatu yang disimpan-simpan ini akhirnya bisa jadi ketahuan, entah diketahui dengan cara apa. Tapi yang jelasnya kalau Mari lihat, hubungan ini nanti bisa akan dibilang sebagai sebuah musibah lah gitu ya, akan dibilang lah sebagai sebuah cikal bakal kehilangan ketenangan ya, kehilangan ketenangan, kehilangan kebahagiaan. Nah, yang modelnya kayak gitu ya. Jadi hubungan ini tuh akan keras gitu. Hubungannya jalannya itu agak tidak mudah gitu. Tapi ini adalah interupsi dari semesta ya. Semesta sedang turun tangan di dalam hubungan di dalam hubungan Aries bersama dengan pasangannya ini ya. Mana-mana yang tidak pas dalam tingkah laku itu akan dihancurkan. Siapa yang keras di sini itu akan porak-poranda. Nah, di sana ya. Jadi ada perubahan ke arah, semua perubahan itu kan sulit untuk diterima ya di awal-awalnya, tetapi itu tadi bagaimana clearnya pikiran ini untuk menginterpretasikan peristiwa itu nanti akan mempermudah hidup nanti di masa depan gitu ya. Oke, baik. Boleh jadi di sini akan ada pertengkaran, akan ada keributan yang sangat besar. Atau ini mungkin tidak melalui fase keributan yang luar biasa di bulan Oktober, tetapi yang jelasnya ini bisa apa-apa yang dibangun dengan energi memaksa, dengan energi yang penuh keegoan, itu akan dirusak-rusak oleh semesta gitu ya. Oke, baik. Jadi ini dihancurkan dulu untuk dibangkitkan kembali. Mari akan tarik ya energi dari pasangannya Aries ini dulu. Aduh, Mari ini bolak-balik niatnya mau bilang Pisces. Karena Mari kebetulan bikin video ini tuh maraton ya. Jadi minta maaf ya, mana tahu kalian kayak ngerasa agak kurang enak.
Tapi mari usahakan untuk sadar. Oke. Iya, jadi kalau mari lihat di sini energi dari pasangannya Aries ini entah hubungan perselingkuhan atau dia juga melakukan perselingkuhan di luar sana gitu ya. Jadi ini model bahagianya itu bahagia yang temporer ya. Bahagia tuh yang nampaknya aja manis gitu ya, nampaknya aja yang asik gitu. Tapi ini bisa membawa problem. Nah, di sana ya. Atau ya beberapa di sini akhirnya bisa pasangannya Aries ini nanti akan menunjukkan bahwa hubungan ini tuh tidak sekuat, tidak sekokoh yang disangkakan oleh Aries. Nah, modelnya di sana ya. Kalau misalnya Aries berharap seseorang ini tuh bukan hanya sebagai pacarnya Aries, pengennya tuh yuk diseriusin. Nah, saya rasa orang ini nggak akan mau. Setidaknya untuk sekarang. Bahkan ketika pembacaan ini ditujukan kepada rumah tangga, wah ini bisa aja nih hubungan tuh energi yang diberikan pasangannya Aries ini tuh energi yang apa ya? Nggak stabil gitu loh. Ya, jadi nggak bisa dibilang ini hubungannya dengan pondasi yang sangat-sangat kuat. Bisa aja begini nih hubungannya. Aku mau sama kamu tuh hanya sekedar have fun aja. Hanya sekedar aku tuh pengen bersenang-senang saja. Nah kayak gitu ya. Nggak mau mikirkan tentang masa depan gitu. Sekiranya pun ada yang dia lakukan di sini, bisa saja berlibat. Bisa saja itu tindakan-tindakan yang justru akan nunjukkan ke Aries, kamu nggak sebegitu berartinya untuk aku loh. Nah di sana ya, jadi hubungan ini cerita harmonisnya itu nggak ada gitu. Mungkin orang ini ya aku pengen untuk hari ini aja, aku pengen untuk sekarang ini aja. Nggak juga aku tuh pengen untuk nikah. Nah itu juga bisa di sana ya. Ini main-main aja ini, bukan serius-serius banget. Nah modelnya di sana ya. Jadi ini hanya pacaran yang dijalani kayak gitu aja. Gitu loh. Apa itu yang diseriusin? Nggak mau aku. Nah kayak gitu dia ya. Lah terus kalau aku nih statusnya udah jadi suami orang atau istri orang. Terus lantas aku harus dengan rumah tanggaku ini aja. Oh enggak lah. Nah dia kayak gitu. Enggak lah, aku masih pengen yang lain gitu ya. Aku masih pengen untuk berpetualangan yang lain. Nah begitu. Ataupun misalnya lah dia tidak berselingkuh, tetapi apa-apa yang dia lakukan di sini itu justru bikin suasana hubungan tuh bisa ndak enak banget, gitu ya. Orang ini bisa aja kekurangan gairah, gitu. Orang ini bisa aja kekurangan semangat, atau justru orang ini energinya tuh meledak-meletup, gitu ya. Tapi ini kalau mari lihat bisa kayak mood swing itu ada di sana ya. Jadi yang jelasnya kalau semangat sebagai pasangan yang normal lah ya, boleh tuh dikatakan normal. Mari katakan normal aja lah ya. Kalau pasangan itu kan seharusnya ada kriteria kejujuran gitu ya. Apa tuh namanya, komitmen, integritas kan gitu ya. Mau menyampingkan ego, katakan gitu. Itu kan kriteria dalam sebuah hubungan ya. Nah tetapi orang ini saya rasa tuh nggak mau yang kayak gituan, nggak mau. Boleh aku berstatus gitu ya, berstatus pacar, berstatus suami istri gitu. Tapi dia kalau semangatnya itu mari lihat masih belum gitu loh. Makanya have fun di sana ya. Ini lebih cenderung have fun, entah dengan cara apapun itu, gitu. Entah menjadikan hubungan ini have fun atau dia ada di luar sana have fun, lebih sibuk dengan sosialitanya dia ya, aktivitas sosialitanya dia, lebih sibuk dengan apalah aktivitas yang dia anggap itu membahagiakan dia, dan kadang-kadang ini bisa kayak berlebih-lebihan. Nah, kayak gitu ya. Namun dalam dalam kehidupan nyata ini bisa energinya bolak-balik ya, seperti intronya Mari tadi. Gitu. Sebentar mau, sebentar enggak mau gitu ya.
Tapi di sini bisa ada bumbu-bumbu kecemburuannya juga ada. Jadi kok sekarang energi dari pasangannya Aries ini mari lihat lebih yang sangat mempertaruhkan hubungan ini demi kebahagiaan yang lebih benar, yang lebih baik. Nah kayak gitu ya. Atau dia menjadikan hubungan ini sebagai cikal bakal nanti tanpa dia sadari, tentu saja ya, cikal bakal untuk sesuatu yang dia anggap itu sebagai penderitaan. Nah bisa aja di sana gitu ya. Jadi ini manipulatif bisa di sini ada gitu ya. Kekurangan semangat, kekurangan gairah di sini juga ada gitu. Hanya ingin bersenang-senang secara duniawi juga di sini energinya masih kuat gitu ya. Tindakan-tindakan yang dilakukan di sini lebih banyak tuh yang agaknya kurang pas kayak gitu ya. Tentu saja itu mungkin sesuai dengan nilai-nilai moralnya Mari sendiri aja barangkali gitu ya. Tapi ya kalau orang ini bisa aja yang ngerasa ini udah yang paling tepat, berselingkuh tuh udah paling tepat, happy sembarang-sembarang itu udah paling tepat. Nah bisa aja yang kayak gitu. Nah di sana gitu ya. Nah, oke, baik, sekarang mari tarik dulu energi dari Aries-nya sendiri. Oke. Ya. Terikat ya. Jadi di sini bisa energinya Aries itu memang lumayan pakai hati ya ke pasangannya ini. Lumayan pakai hati. Mungkin dia menganggap hubungannya ini pun, wah ini bikin ini bikin aku bahagia nih gitu ya. Ini bikin aku senang nih dengan dia gitu. Kok dia hadir dalam hidupku tuh makin komplit, makin asik gitu. Walaupun ada beberapa hal itu yang bikin Aries-nya sakit banget. Gitu ya. Ada beberapa hal itu yang bisa bikin dia tuh kayak yang kecewa. Gitu. Janganlah dibilang sakit banget ya. Sakit lah kayak gitu ya. Kecewa kayak gitu. Karena ini Three of Swords aja ini. Gitu. Nah, jadi Aries ini kalau mari lihat lumayan apa ya, merasa tertantang, lumayan menikmati, lumayan hanyut dia ya dalam hubungan bersama pasangannya ini. Nah kayak gitu. Dan kadang-kadang ini bisa Aries itu yang dia udah tahu nih, wah yang dia lakukan itu salah, yang pasanganku lakukan itu keliru, atau mungkin aku ngejalanin hubungan dengan dia itu sebenarnya salah, sebenarnya keliru, karena aku tuh udah punya keluarga sesungguhnya gitu ya. Tapi ini bisa Aries itu kayak ngebohongin diri dia sendiri gitu ya, nganggap dirinya dia tuh kan masih single gitu, tapi jelas-jelas di sini dia bisa sudah punya family gitu, udah punya anak, udah punya istri. Nah misalnya kayak gitu ya di sana ya, atau dia sudah punya hubungan yang harusnya itu bisa dibawa yang sebentar lagi tuh akan dibawa ke pernikahan, katakanlah begitu. Nah di sana. Tapi Aries-nya lagi-lagi kayak ngerasa tertantang nih gitu ya. Dia enjoy di sini, dia bahagia di sini gitu. Kalau dihitung-hitung mana lebih banyak bahagianya atau susahnya gitu ya. Saya rasa itu akan lebih banyak untuk saat sekarang ini, itu lebih banyak happy-nya gitu. Itu akan lebih banyak bahagianya. Nah di sana. Jadi semangatnya Aries ini bisa katakanlah 80%, 70% minimal untuk hubungan mereka. Tapi orang ini jelas-jelas ya have fun-nya 100% gitu. Nah, have fun-nya ya. Tapi kestabilan no. Nggak ada di sini cerita tentang kestabilan dalam hubungan ini. Dan bisa saja mari katakan ya bahwa hubungan ini tuh nanti misalnya ini ada yang sudah berumah tangga di sini. Wah, rumah tangganya bisa kacau balau nanti gara-gara hubungan ini. Ya, sekarang mungkin masih enjoy, masih asik lah sekarang.
Tapi nanti the tower sudah menanti di depan sana. Nah, modelnya seperti itu. Atau ini bisa jadi the tower ini modelnya gini ya. Bisa Aries-nya tuh saat bulan Oktober nanti tuh berantakan nih ya. Hancur hati nih gitu ya, karena mengetahui bahwa pasangan ini tidak mempunyai energi yang sama dengan dirinya dia gitu. Nah, di sana ya bisa agak-agak berantakan di sini, lumayan bikin stres, lumayan bikin gimana gitu ya, galau lah gitu, atau bikin baper lah. Yang tadinya hidup tuh kok yo tenang-tenang aja, hidup tuh tadinya kok asik-asik aja, tapi kok yo seseorang ini datang ya. Nah, beberapa ini kalau ceritanya mari lihat bisa hubungan dari masa lalu nih ya, bertemu dengan seseorang yang pernah menggetarkan rasa, katakan gitu ya, bertemu dengan seseorang yang pernah disenengin dulu gitu, atau ya mungkin nggak ada asmara-asmara dari masa lalu, tapi ini orang yang pernah dikenal gitu ya dari masa lalu, datang dalam kehidupan sekarang tuh kayak yang cukup mengusik ya, secara pikiran lah, secara hati lah. Kok yuk kali ini ketemunya ada getaran yang beda ya. Nah, kayak gitu. Kok ada ego yang timbul di sini. Dulu ketemu sama dia biasa-biasa aja. Tapi kok kesini tuh ada hasrat, ada gairah, ada ego yang ingin memiliki. Katakanlah demikian. Nah, kok yuk nampaknya ada sekarang ini gitu ya. Ini satu sisi, aku tuh sebenarnya pengen setia nih sama keluargaku. Gitu ya. Tapi aku juga kayak pengen sayang-sayangan, bebek-bebepan sama dia gitu. Nah, di sana ya. Sebenarnya sih dengan keluargaku aku udah happy gitu. Tapi enggak tahu nih, pikiran tuh asik ke dia aja. Nah, di sana ya, ada yang kayak gitu. Kok hati ini nggak dapat kabar dari dia, kok nampaknya berantakan gitu ya. Yang tadinya biasa seneng tuh makan pecel lele, tapi belum dapat kabar dia, pecel lele ini rasanya anyep. Nah, gitu. Ada beberapa di sana ini kalau mari lihat energi dari Aries-nya. Gitu. Ya. Ini bisa kayak yang sesungguhnya Aries ini ego ingin disayangi, tapi juga ada di situ ego ingin menyayangi. Cuman ini bisa beberapa waktunya yang tidak tepat di sana ya. Untuk pertemuan pacaran, nah itu ya, nah bisa ini waktunya agak kurang tepat. Bisa di sini kalau ternyata ini hubungannya sudah hubungan pernikahan. Aku tuh pengen pernikahanku ini luar biasa. Aku pengen pernikahanku dengan dia tuh berjalan lama. Pengennya dalam hubunganku ini impian-impian dan harapanku bagaimana itu sebuah keluarga, sebuah relationship itu terwujud nyata ketika bersama dengan dia gitu. Tapi udah mulai nih kelihatan, kok orang ini gini ya? Kok dia tuh kekanak-kanakan ya? Kok dia tuh diajak happy-happy tuh kok rasanya anyep aja ya dengan dia? Nah, mulai ada beberapa di sini patah hati nih, karena tidak sesuai dengan harapan dan impian. Gitu ya. Bukannya di sini muluk-muluk harapan dan impian, ya wajar-wajar aja orang berharapan dan punya impian gitu ya. Tapi bisa menemukan kebenaran yang itu lumayan bertolak belakang. Mulailah tumpukan kekecewaan di sini ada. Setidaknya udah dapat ya 3 poin dari si pasangan ini, bahwa ini hampir-hampir tidak sesuai dengan apa yang aku mau gitu. Tapi yang iyanya kalau Madira energi dari Aries di sini itu yang kayak tetap optimis, tetap bersemangat gitu ya. Saya lihat di sini energi itu masih kayak yang tetap fokus, antusias di sana ya. Nah, masih tetap energi itu masih tetap gitu. Walaupun ada kadang-kadang tuh datang rasa takut
cemas, resah, gelisah gitu. Tidak, ya tidak selalu kita itu ada di stage yang kesadaran tinggi gitu ya. Kadang-kadang kita terjerembab juga masuk dalam tarikan medan energi lemah. Wajar-wajar aja lah, orang namanya kita hidup ya, progresif di sana, berubah-ubah suasana hati, pikiran, niat, harapan, segala macam gitu ya. Jadi wajar gitu. Nah, apalagi kalau bisa melihat dengan terang-terangan, orang ini sesungguhnya kayak gimana sih sama aku. Dibilang total banget enggak, gitu ya. Nah, di situ kan resah dong, gelisah, jawaban bunyinya hati ini, bunyinya diri ini, gitu. Tapi saya lihat ini Aries-nya lagi-lagi ini jalan terus maju. Nah, di sana. Jadi, kalaupun ini hubungan yang perselingkuhan, saya rasa bisa antara keluarga atau katakanlah hubungan yang sah dengan hubungan perselingkuhan ini. Itu kayak yang Aries tuh pengen coba, aku bisa ngelakonin ini tuh dengan manis, dengan pas. Nah, kayak kita. Tapi ya itu, ya kalau Aries di sini katakanlah ya positif ya. Katakanlah di sini positif. Tapi yaitu energi dari pasangannya Aries ini dibilang sebagai pasangan, dia menolak sebagai pasangan, atau mungkin kesadarannya dia sebagai pasangan di situ tuh ndak ada gitu ya. Misalnya Aries itu pengen untuk menikahi dianya enggak, aku nggak mau nikah sama kamu, nah gitu. Atau iya aku menikah sama kamu, tapi kemudian tetap ya ada jarak antara kita. Kapan aku mau akses kamu tuh mesti ada, kamu tuh mesti ready. Nah, modelnya yang kayak kita. Jadi ini bisa kekeliruan yang dihadirkan, lebih cenderung dihadirkan sama energi pasangannya Aries. Kekeliruan dalam artian mungkin yang kita anggap moral sosial kah, moral agama kah. Nah, misalnya kayak gitu ya. Itu bisa tuh. Ada yang bertubrukan di sana gitu ya. Tapi ya kalau menurut dia tuh bisa-bisa aja, enggak, ini udah paling oke nih. Ini yang memang aku mau ini gitu ya. Jadi nanti lama-lama bisa Aries ini agak terbakar juga ya. Tapi lama-lama. Nanti apalagi kalau dia kehilangan kesadaran di situ. Gitu ya. Nah, jika misalnya hubungan pembacaan ini ditujukan kepada, mungkin nggak ya ini aku rekonsiliasi dengan Aries, mungkin nggak ya hubungan kami ini akan lebih membaik gitu ya. Misalnya belakangan hari ini agak-agak kurang komunikasi, saya rasa lebih kayak cenderung ditolak ya sama pasangannya Aries ini. Walaupun mungkin Aries masih tetap fokus ya, ngebangun hubungan, tetap membuka pintu untuk menerima seseorang ini. Tapi saya rasa orang ini masih belum mau yang long term lah, masih belum mau hubungan yang stabil lah, masih belum mau di sana. Ya, aku menikmati hidupku. Nah, modelnya yang kayak kita ya, itu adalah pilihan dari dia. Oke, jadi kalau ini mau dimain-mainin, ya kalau mau melihat hubungan yang main-main itu kayak gimana, saya rasa ya dilihat dari energi dari pasangannya Aries ini. Gitu. Tapi lagi-lagi ini bisa energinya terbolak-balik dalam kehidupan nyata. Gitu ya. Jadi ada ketidaksetiaan yang mari tangkap di sini. Entah pasangannya Aries ini tidak bersetia atau hubungan ini dibangun atas dasar ketidaksetiaan. Ya. Ada yang sedang berselingkuh di sini gitu. Oke. Dalam pembacaan Aries bersama dengan seseorang ini ya, energi untuk bulan Oktober dipengaruhi oleh energi dari ada Scorpio di sana. Itu energi Scorpio tuh kuat banget ya, ada perubahan ya, itu tanda artinya ada transformasi di sini, ada perubahan di sini. Yang tadinya itu tenang menuju ke situasi yang out-outan nanti, tapi out-outan ini tuh hanya sebagai bahan pembelajaran. Kemudian diwarnai oleh energi dari sesama Aries, Sagittarius, Leo di sini hadir.
Kemudian hadir energi dari Gemini, Libra, Aquarius, Pisces di situ hadir. Energi Cancer juga di sini bisa jadi hadir ya. Gemini, Libra, Aquarius, Sagittarius, Leo, Aries, kemudian Pisces, Scorpio dan Cancer gitu ya, tanpa diwarnai oleh energi dari tanah. Ini bisa hanya menunjukkan sekadar energi, bukan menunjukkan dengan siapa Aries sedang berdealing. Oke, itu aja dulu mari sampaikan. Moga-moga mampu dipahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.